Apakah Bapak bersedia? Iya. Saya izin mau menyiapkan alat-alatnya dulu. Ini kan Alat-alat apa yang harus dipakai untuk pemeriksaan tanda vital? ini Apa namanya? namanya tadi apa tuh? Apa? Apa ya tadi tuh? Ini apa? Coba browsing. Sebenarnya itu nama alat-alat itu harus tahu dulu, baru pas ujian kan. Coba dicari aja dulu. Udah lupa sih ini, udah lama. Apa namanya ini? Nih, ada namanya. Apa? Startelets. Hah? Ini kan Iya, coba. Namanya apa? Starholets. Bukan. Stetoskop. Stetoskop. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memeriksa kayak buat tanda-tanda detak-detak, terus sama detak-detak jantung. Fungsinya untuk mendengarkan detak-detak jantung. Ya, Terus apa sama lagi? satu lagi Namanya? namanya Alat yang kedua itu tensimeter. alat Tensimeter. yang kedua tensimeter untuk mengetahui berapa detak jantung atau berapa. Sebelumnya udah tahu apa tekanan darah yang normal itu berapa, yang tidak normal itu berapa untuk orang dewasa. Kalau untuk orang dewasa itu sekitaran Bukan sekitaran, yang pasti itu berapa? 80-an. Hmm? Kalau orang dewasa Berapa per berapa? 100. Ya, untuk orang dewasa itu tanda-tanda vital itu untuk tekanan darah sendiri dia 120 per 80 atau per 90 per 70 juga bisa. Ya. Atau 110 juga normal. Tapi kalau lewat dari 120 itu udah normal. Ya. Berarti kalau misalkan anak kecil tuh misalkan ini mah tanda darahnya misalkan 100 per 80, tapi dia lebih ke naik pernya gitu, misalkan ini kan 100 nih per 80, tapi yang naiknya pernya ini itu kenapa? Apakah tekanan darahnya? Pernya yang mana? Yang 80? Iya, pernya yang Kan 80. 110, 120 itu pernya di bawah, bukan lewat dari yang diastolnya atau sistolnya. Kalau misalkan lewat itu kenapa tuh? Lewat yang mana? Kan udah nggak normal lagi. Jadi kalau pernya dari 100, kayak contoh untuk orang dewasa itu dia darahnya 100 per 80, berarti nggak normal. Berarti dari saran dari perawat itu harus gimana untuk pasiennya biar Darah. Nah, biar darahnya kembali normal pada dasarnya gitu. Dan untuk bunyi jantung, detak jantung pertama itu bunyinya namanya apa? Sistol apa diastol? Sistol. Yang terakhir? Sistol. Nah, kenapa kita harus tahu dari sistol itu? Karena bunyinya gimana, makanya kita harus dinamakan sistol atau diastol. Bunyinya apa? Beda-beda. Beda-beda. Kalau misalkan tadi apa sistol ya? Kalau sistol bunyinya agak kayak apa tuh? Enggak. Kalau untuk perbedaannya, sistol itu kan dia pertama atau diastolnya yang pertama gitu. Terus kenapa kita harus tahu kalau sistol dan diastol itu beda? Karena yang bunyi pertama itu kita harus tahu 120 apa 110.
Terus yang terakhir itu baru kita menentukan berapa 80, 90 karena kita harus lihat dari status pemain. Udah. Udah. Nah, terus apa lagi? Alat apa lagi untuk TTV? Termometer Termometer yang mana? yang ini Untuk fungsinya untuk fungsi ngecek kayak suhu nadi. bukan untuk nanti suhunya dong. Suhu ya, untuk suhu. Terus Untuk pernafasan untuk cara menghitungnya gimana? Mengetahui hasilnya gimana? Jadi untuk pemeriksaan pernafasan itu kita cukup lihat dari pasien, nafasnya naik turun kita hitung. Tapi sekali naik kita hitung satu, turun nggak usah naik lagi, pas hirup aja. Pas dihidup ada. Hirup nafasnya satu, terus naik lagi 2. Nah, jadi untuk pernafasan itu normalnya 18 sampai 24 kali per menit. Udah. Atau sampai 30 kali per menit. Kalau misalkan kurang dari 18 itu berarti nggak normal. Ada juga yang terlalu cepat. Iya, kalau misalkan terlalu cepat itu gimana? Misalkan kan agak susah gitu ngitungnya juga, kalau terlalu cepat itu gimana? Terlalu cepat itu mungkin karena capek, efeknya capek atau kayak gimana? Pas lagi sakit jadi kayak rasa panik gitu. Jadi mungkin napasnya langsung, pompanya lebih cepat. Ya, oke, langsung mulai prakteknya. Cara pasangnya nggak usah pakai itu, pakai yang itu yang putih itu. Yang ini Coba. Nah, pakai yang itu aja dulu. Oke, coba pasang. Cara pasangnya. Jadi pas kerja itu nggak usah kayak kaku, santai aja biasa. Kalau panik kayak gitu mah kelihatan dari pasien terus gugup kan? iya. Santai. Salah cara bungkusnya, salah dibalik. Nah, coba. Tapi pas pemasangan tensimeter kan posisinya di tangan pasien kan, berarti harus apa dulu? Harus minta permisi dulu. Iya. Nggak boleh sembarangan. Permisi bu. Permisi bu. Karena dengan perawatan kita yang ramah dari pasien itu, walaupun dia sedang menderita penyakit yang berat, yang mau dibilang kritis ya, dia bisa sembuh dengan observasinya kita, kata-katanya kita dalam doa. Jadi perawat itu nggak usah kayak egois, ngomongnya kasar banget, nggak boleh. Stetoskopnya nggak usah dulu. Nggak usah. Pasang itu dulu. Terus. Nah. Ini di sini prima. Dikancing dulu, diputar ke kanan. Udah. Enggak, ke sini. Bukan. Sini. Nah, udah kan. Pompanya sampai berapa? Sampai 100. Kalau pompanya sampai 100 doang, kenapa bisa tahu kalau nanti 120? Sampai ini. Berapa untuk orang dewasa? Sampai 180. Boleh.
tapi nggak usah paksa-paksa, pokoknya dia tergantung dari pasien. 160 juga boleh. Berarti nggak usah terlalu dipaksa gitu. Iya, karena kalau terlalu dipaksa pembuluh darahnya picek, pasiennya langsung mati. Ya resiko itu. Pompa aja bisa. Nah, Ini nyambung kan nempel. kan cuma contoh doang. Jadi cara dengarnya gini, pas udah bunyi pertama 120, Ya. bunyi terakhir contohnya 70. Setelah bunyi terakhir dia dari 70 nggak bunyi lagi, ya udah langsung diputar aja diturunin. Kalau misalkan nggak bunyi langsung aja gitu diturunin. Dan kalau pas dari contohnya dari 180 sampai 70 nggak bunyi, ya udah perbaiki aja dulu, mungkin Ada. posisinya nggak pas. Iya posisinya. Udah. Udah. Sekarang cara menghitung pernafasan. Cara menghitung pernapasan. Cara untuk pemeriksaan pernapasan itu dia butuh apa aja? Butuh ini Untuk pemeriksaan pernapasan itu dia kurang lebih membutuhkan kenapa perawat itu harus diwajibkan pakai jam tangan, karena untuk menghitung waktu. waktu pernapasan. Nah, jadi menghitung waktu itu mulai dari 1 menit, contoh dari menit ke 10, dia sampai menit ke 11 itu dia detaknya berapa, jantungnya berapa. Letaknya berarti kalau napas kan yang tadi ya, misalkan 3, terus detaknya, Bukan detak sih, pernapasannya. pernapasannya 3 apa? 3 per Pernapasannya bukan 3. Pernapasannya berapa kali per menit. berapa kali per menit. Hasilnya berapa? Berarti 30 per menit. Cara lakukannya 30 kali per menit. 30 kali per menit. Karena dia kenapa harus pakai kali, karena napasnya naik itu berapa kali, ya, ngerti ya. Terus cara lapor untuk hasil tekanan darahnya, tapi suhu belum kan? Coba ukur suhunya. Ini Permisi dulu. oh kirim hidup dulu ya. Lihat tekanannya. Permisi Ibu, saya ingin memeriksa penekanan suhunya. Bukan penekanan, Ukuran mengukur suhu mengukur tubuh Ibu. suhu tubuh Ibu. Sebelumnya minta permisi ya Bu. Sebelumnya saya minta permisi ya Bu. Kalau kasar-kasar mah pasti ngambil kan? Iya, Iya gitu. pulang lagi. Iya. Kita dipecat juga, bahaya. Kenapa harus pakai kode etik keperawatan, privasi pasien, itu penting banget. Bukan cuman privasi perawat doang, enggak. Kode etik. Terus kenapa sebelum kita turun praktek itu kita disumpah? Sumpah perawat. Angkat sumpah dulu, jaga privasi pasien. Jadi
Kenapa privasi pasien itu dijaga? Karena apa? Waktu kita periksa, apa yang kita tahu di pasien tersebut, kita nggak boleh ceritain sama orang lain. Karena privasi. Bahkan data rekam mediknya dia juga nggak boleh. Bahaya. Ngerti kan? Ngerti. Nah, lanjut. Ini misalkan udah nih kayak terus kan tekanan darah, terus kan suhunya. Suhu kalau untuk kita mau tahu itu setelah dipasang kita diamin aja dulu sampai kapan dia bunyi. Sampai kapan dia bunyi. Tapi kalau kebanyakan di rumah sakit mah yang otomatis, jadi kita cuma pegang, tembak di bagian tester, hasilnya langsung ada. Terus tekanan darah juga kayak gitu yang otomatis, cuma perkat, tekan tombol, tunggu aja sama nadinya. Nah kalau untuk pemeriksaan nadinya di bagian mana? Nadi. Ini mas suhu ya? Nadi. Oh di sini nih. Nah, kalau nadinya berapa? Kalau normalnya? Normalnya nggak usah ngarang-ngarang. Berapa? Penghitungannya berapa? Tahunnya berapa? 30. Ini saya kasih tahu ya. Nanti sebentar setelah pemeriksaan nadi nanti laporin hasilnya semua. Untuk nadi normal dia untuk orang dewasa 60 sampai 100 kali per menit. Nah, berarti 60 sampai 100 kali per menit. Tapi nggak mungkin pas hasilnya itu 60 sampai 100. Pasti beda-beda juga. Nah, dia satu contohnya 70 kali per menit nadinya. Terus untuk suhu normal itu 36 sampai 37,5 derajat Celcius. Suhu tubuh normal. Kalau lebih dari itu panas tinggi ya. Terus untuk tekanan darah 120 kali berapa? Di 80. Nah, 80 sampai 90 kali per menit. Terus apa lagi? Pernafasan 18 terus sampai 24 kali per menit. Berarti kalau misalkan lebih dari 24 berarti udah ini ya? Enggak normal. Jadi harus santai dulu baru periksa. Karena takutnya ada yang panik sama penyakitnya, jadi pompanya lebih cepat. Oke, coba lapor hasilnya semua. Lapor semua. Jadi hasilnya itu kalau suhu, coba gunakan kata-kata yang bisa membuat pasiennya bisa paham, kita juga paham, mengerti. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Gini, jadi baik Bu, untuk hasil pemeriksaan tanda-tanda vital untuk tekanan darah sendiri dia 100 berapa kali per berapa, untuk suhunya berapa kali per berapa gitu. Baik Bu, jadi untuk tekanan darah per 100 kali per 80. Bukan per 100, tadi udah dikasih tahu berapa coba. Tekanan darah 100 per 80. Itu normal enggak? Enggak. Normal. Yakin normal? Tadi normalnya berapa? 100 per 70. Per 90. Enggak. Ya, kalau untuk normalnya itu 120 per 80 atau per 90. Coba. Baik Ibu, di sini saya apa tadi Kak?
di sini saya akan Atau gini di sini, baik Bu, untuk hasil pemeriksaan tanda-tanda vital. baik Bu, di sini saya untuk pemeriksaan tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital Ibu 100/20. 100. Untuk tekanan darah sendiri berapa? Untuk tekanan darah Ibu sendiri 100/20. Terus Normal enggak? mana? Enggak. Kok 100/20? 120 120 ya. per Per 90 per 90 kalau